Lalu bagaimana situasi terkini di Pasar Induk Kramat Jati? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat pagi Putu, apakah tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati sudah dibersihkan pagi hari ini? Selamat pagi Bremana dan juga saudara, kalau saya lihat sih sebetulnya sampahnya masih tetap menggunung begitu ya. Saya berada di titik di mana ini jadi perbatasan antara area Pasar Kramat Jati dan juga area tempat warga ini tinggal atau permukiman warga. Kalau Anda perhatikan sebetulnya Bremana dan juga saudara, tumpukan sampah ini masih tetap menggunung begitu ya. Ini merupakan areal yang memang digunakan untuk mengumpulkan sampah-sampah sisa dari proses penjualan ataupun juga aktivitas di Pasar Kramat Jati. Dan kalau Anda lihat sampahnya masih cukup tinggi dan ini tidak bisa kemudian dibersihkan hanya dengan cara manual saja. Saking banyaknya dan juga tingginya sampah yang ada di sini, maka pihak dari manajemen PD Pasar Jaya, Pasar Kramat Jati sendiri maksud kami, ini harus menggunakan alat berat seperti beko ataupun juga dengan menggunakan bulldozer. Tapi ini juga menjadi masalah lain begitu Bremana dan juga saudara, karena saat sampah-sampah ini kemudian dikeruk begitu ya dari bagian bawah kemudian diambil, ini juga memicu aroma yang cukup menusuk begitu ya. Aroma busuknya ini masih terasa, dan yang bisa Anda saksikan juga Bremana dan juga saudara, pagar ataupun juga tembok beton pembatas antara tempat sampah yang disediakan oleh Pasar Kramat Jati dan juga warga ini sudah jebol. Alhasil ketika hujan dengan intensitas yang juga cukup tinggi, sampah-sampah yang sudah jatuh ke area sungai begitu ini bisa jadi masuk ke area permukiman warga. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda saudara, kenapa ini menjadi permasalahan yang cukup serius, karena batas antara tempat sampah yang disediakan oleh Pasar Kramat Jati dan juga warga ini jaraknya dekat sekali, bahkan tidak sampai 50 meter. Ini sudah memasuki area permukiman warga. Salah satunya yang ada di sini, ini adalah permukiman yang ditinggali oleh warga dan cukup banyak begitu ya. Untuk RT 9 saja ini ada sekitar lebih dari 200 kakak yang tinggal di area ini. Dan saya akan mengajak Anda berbincang secara langsung Bremana dan juga saudara untuk mengetahui apa sebetulnya keluhan dari warga. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, boleh berdiri sebentar Ibu. Ini Ibu Ipah tinggal di dekat mana Bu? Persis di belakang tembok sini, dekat kurang lebih berapa ya? Berapa langkah lah, deket banget. Bu Ipah, ini kan sampah ini banyak sekali tertumpuk, kemudian juga aromanya ini menyengat sekali. Kalau dari warga sendiri, aktivitas Ibu sendiri, ini bagaimana melihat ini? Kalau soal bau mah bukan sekarang aja ya, itu dari dulu kecil sampai sekarang. Ini mah yang lebih parahnya memang kira-kira 5 bulanan ini dah. Ini sampah nih lebih parah dari sebelumnya. Ini cuma dibolak-balik doang nih sampah, diangkutnya juga enggak. Kalau soal bau mah udah kayak gimana ya, kita warga mah udah kebal. Justru orang yang baru yang malah nyium. Kalau kita mah ditanya, ya baunya bukan luar biasa dah baunya. Nah, kalau selain bau Bu, warga sendiri ada keluhan lain kah? Misalnya ada yang sakit batuk-batuk, pernafasan, atau mulai gatal-gatal kulitnya? Batuk memang batuk ya, cuma kan kita yang namanya warga kan masing-masing. Ya pada batuk ya kan nggak mau bilang sama siapa. Ya diinin sendiri lah, dirasain sendiri. Percuma mau ngomong juga ngomong sama siapa. Jadi harapannya apa nih Bu? Ini kan ini tapi memang baru kali ini sebanyak ini atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi juga penumpukan sampah? Pernah, kalau mau di ini mah pernah. Cuma yang lebih parah memang sekarang ini ya nggak tahu dah masalahnya gimana. Cuma kok kayak Bantar Gebang pindah ke sini gitu. Dari warga sendiri berarti harapannya apa Bu? Ya diangkut setiap hari. Dulu aja pernah kok waktu ada mau gubernur apa yang dulu mau datang. Itu bisa licin jalanan, bisa wangi malah. 1 hari bisa bersih. Masa sekarang nggak bisa? Kalau jebolnya Bu, temboknya ini memang baru sekarang atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Waktu itu kan dijebol. Terus kita waktu banjir, itu sampah pada lari semua ke warga. Itu penuh. Akhirnya cuma dijaring-jaring. Sekarang jebol lagi. Oh, jebol lagi. Oke, berarti kalau dari
dari warga itu harapannya ini segera dibersihkan, tembok juga diperbaiki ya Bu? Iya. Kalau dari warga sendiri selain dua hal itu Bu, apakah memang ada, tadi kan sempat disampaikan waktu itu ada pejabat datang akhirnya sampahnya bersih. Berarti harapannya memang bukan hanya diangkut saja terus disisakan, tapi sampahnya dibersihkan semuanya setiap hari ya Bu? Iya, setiap hari. Kalau bisa ya gubernur tiap hari datang ke sini. Biar bersih tiap hari dong. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Ipa, kita harapkan ini segera bisa dibersihkan, jadi warga bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih Ibu sudah berbagi dengan Kompas TV. Jadi saudara, ini hanya satu dari sekian banyak kepala keluarga yang tinggal. Anda bisa lihat kalau lurus saja melewati gang di sebelah kanan saya, ini banyak sekali rumah-rumah yang digunakan warga untuk tinggal. Kemudian juga ada aktivitas-aktivitas lain, tidak hanya sebagai tempat tinggal saja, tapi juga sebagai tempat usaha. Jadi kalau misalnya aroma dari sampah ini terus begitu ya bisa tercium oleh warga, tentu ini mengganggu aktivitas. Gubernur Jakarta sudah bilang kalau ada penambahan sekitar 100 begitu pembelian truk sampah. Artinya ini bukan lagi menjadi satu problem untuk mengangkut sampah-sampah ini setelah kemudian sudah selesai aktivitas pasarnya, ini harus menjadi satu kewajiban untuk kemudian membawa sampah-sampah ini ke Bantar Gebang begitu sebagai tempat pembuangan akhir atau diolah supaya tidak menumpuk setinggi ini dan juga mengganggu aktivitas warga. Kembali ke Anda, bagaimana? Ya, Putu, bisa dipastikan tidak kapan sekiranya target dari pemerintah Provinsi Jakarta tentunya untuk bisa membereskan masalah sampah di Pasar Induk Ramat Jati? Kalau target sebetulnya yang disampaikan begitu ya dari pihak manajemen sendiri ini memasang target setidaknya ini dalam 1 pekan sampah-sampah ini sudah mulai bisa diangkut begitu atau dibersihkan. Tapi kalau tadi mendengar bagaimana pernyataan dari warga begitu ya, seringkali sampah-sampah yang kemudian diangkut ini tidak semuanya terangkut. Artinya masih ada tumpukan sampah meskipun Ya, 1 pekan sekiranya pengelola dari Pasar Induk Ramat Jati ini akan membereskan masalah di Pasar Induk Ramat Jati. Kita harapkan semoga masalah ini cepat selesai agar warga sekitar juga tidak terganggu kehidupannya sehari-hari. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Luman dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali.